Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi langsung saja saya akan kembali melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 21. Pukul 10 pagi, Ken House. Ken sibuk memainkan game di dalam kamarnya. Yang Ken menyukai hal ini, bermain game dengan nyaman tanpa ada yang mengganggu. Pintu kamar diketuk dengan keras dan ditendang secara bersamaan, membuat keributan dan membuat Ken kehilangan konsentrasi bermain game yang dimainkannya, sehingga ia menjadi kalah dalam game. Ken menatap tajam pintu kamarnya yang masih saja berisik. Ken bangkit dari tidurnya, mengambil tongkat baseball yang ada di sudut kamar. Ingin sekali ia memukul orang di balik pintu ini yang membuatnya kalah dalam bermain game. Membuka pintu kamarnya dengan cepat dan mengangkat tongkat baseball di tangan. Wow, tenang men, ucap Roy. Kau mau bermain baseball, Ken? Tanya Green sambil terkikik. Ken menatap garang kedua temannya ini, melempar tongkat baseball ke kasur. Kalian tidak boleh masuk, ucap Ken terpotong. Wah, nyaman sekali. Aku jadi merindukan kasurku, ucap Green yang sudah tiduran di kasur Ken. Hei, apa kau kalah dalam game? Payah sekali. Roy tertawa melihat layar TV Ken yang menampilkan tulisan loose dengan huruf besar. Ken mematung. Baru saja ia tidak mau membiarkan teman-temannya masuk, tetapi kedua temannya sepertinya lebih cepat mengalahkan kecepatan cahaya. Hariku yang tenang hilang sudah ketika dua zombie datang, ucap Ken lesu sambil menutup pintunya. Ken menidurkan dirinya di kasur dengan lesu, sedangkan Green mulai mendekati Ken dan memeluknya seperti guling. Sedangkan Roy memilih memainkan game di TV Ken. Ken hanya bisa pasrah. Ia tidak ada lagi tenaga meladeni dua zombie ini. Roy, Green memainkan rambut Ken, sedangkan Ken hanya diam membiarkan rambutnya dimainkan oleh Green dan memilih menutup matanya. Anggap saja dia mati sesaat saat ini. Apa? Roy masih sibuk bermain game. Aku sangat merindukan Lukas. Green membuat wajah sedih seperti ingin menangis. Kau baru 2 hari tidak bertemu dengannya, ucap Roy santai. Aku tetap merindukannya. Harusnya kau tahu perasaanku, Roy, ucap Green membuat drama. Apa aku saja tak cukup? Ucap Roy yang masuk ke dalam drama murahan Green. Ken menutup matanya lebih rapat dan telinganya dengan tangan. Ia tidak ingin mendengar dan melihat pembicaraan gila kedua temannya. Kau tidak tampan seperti Lukas, ucap Green. Tapi aku selalu ada dimanapun kau berada, ucap Roy. Yah, kau memang yang baik, ucap Green santai. Apa aku hanya pengikut di matamu? Apa tidak bisakah lebih dari itu? Ucap Roy dengan nada sedih dibuat-buat, tapi matanya sibuk memainkan game. Hentikan, aku tidak bisa memilih di antara berdua. Green menutup matanya, mengakhiri drama murahan yang dibuatnya, sedangkan Roy memilih dia. Hening. Roy, Green kembali membuka suara. Ken yang baru saja ingin menyapa alam mimpi sepertinya harus tertunda karena suara kedua zombie ini. Roy masih sibuk memainkan game milik Ken. Aku sangat bosan, ucap Green memeluk Ken kencang, membuat Ken bangkit dan memukul kepala Green. Aku juga, ucap Roy yang masih fokus ke game. Apa yang harus kita lakukan?
Tanya Green sambil mengelus kepalanya. Yang harus kalian lakukan adalah kalian pergi dari kamarku dan kembali ke rumah kalian sendiri. Jangan mengganggu hari mingguku, teriak Ken bangkit dari tidurnya dan terduduk melihat Roy dan Green. Roy dan Green hanya diam saja, tak peduli ucapan Ken. Kau mau melakukan apa? Tanya Roy yang sepertinya tidak mendengar teriakan Ken. Bahkan mungkin mereka tidak menganggap Ken ada di sana, teman yang sangat baik dan penyayang. Aku ingin sesuatu yang memacu adrenalin. Green bangkit dan duduk menghadap Roy yang tersenyum karena ia menang dalam game. Contohnya? Tanya Green. Membakar rumah ini mungkin akan sangat mengasihkan, ucap Green melihat ke arah penjuru kamar Ken. Ken melototkan matanya mendengar ucapan Green. Ide yang bagus, ucap Roy semangat. Ken melotot horor kedua temannya ini dan langsung memukul kepala mereka dengan kuat, membuat Roy dan Green kembali membalas perbuatan Ken. Mereka bertiga langsung menjadi petinju di arena kasur dan membuat keributan di kamar mewah itu. Mereka kurang satu pemain untuk bergelut, yaitu Lucas. Untung saja Lucas sedang berlibur di pantai. Kalau tidak, pasti ia akan menjadi gila karena perbuatan gila teman-temannya. Sungguh pertemanan yang saling melengkapi satu sama lain dan teman yang sangat-sangat akrab. Donovan Steak Restoran San Diego. Sin menatap lekat seseorang di hadapannya ini yang masih sibuk mengunyah makanan. Masih tetap sama, tidak ada yang berbeda. Masih segar diingatannya semalam yang benar-benar senang ketika anak buahnya berhasil menemukan Bella. Dan tak butuh waktu lama, Sin langsung pergi dari rumah pamannya Jack untuk menjumpai Bella dan melakukan perjalanan semalam menggunakan pesawat. Jika boleh jujur, Sin sangat letih melakukan perjalanan semalam. Tapi ketika melihat Bella saat pertama kalinya di pantai tadi, semua perasaan letihnya hilang dan berganti perasaan bahagia dan kerinduan yang mendalam. Sin sampai lupa ia tidak membawa pakaian untuknya. Sin terkekeh. Sepertinya Bella telah membuatnya gila. Dunia begitu sempit sehingga mereka dipertemukan lagi. Sin berharap Bella tetap menjadi seseorang yang dikenalnya dulu, seseorang yang tetap berada di sampingnya, dan seseorang yang tetap menjadi pemilik hatinya dari dulu sampai sekarang. Bella masih saja menyantap makanannya dan tak memperdulikan Sin yang menatapnya. Tenanglah, aku tidak akan meminta makananmu, ucap Sin terkekeh melihat Bella yang makan dengan rakus. Bella berhenti memakan makanannya. Ia teringat sesuatu. Ucapan yang sama yang diucapkan seseorang ketika Bella makan dengan terburu-buru. Lucas, ucap Bella pelan. Bella melupakan Lucas. Apa anak itu sudah bangun? Bagaimana jika Lucas tahu kalau ia tidak di kasur ketika Lucas bangun? Anak itu pasti akan mencari diriku, ucap Bella dalam hati. Sin memperhatikan raut wajah Bella berubah. Ada apa? Tanya Sin menatap Bella. Bella tersentak kaget, menatap Sin dengan kaget. Bella lupa Lucas anak yang sangat posesif padanya. Bagaimana jika Lucas melihat Sin? Bagaimana jika Lucas tahu bahwa Sin merupakan kekasihnya dulu? Bagaimana jika Lucas mengetahui dia makan bersama dengan Sin? Tanya Bella pada dirinya sendiri. Bella berdiri dari bangkunya dan menatap Sin yang bingung melihat Bella menjadi aneh. Hei, ada apa? Sin berdiri. Sin, sepertinya kau harus pergi dari sini, ucap Bella melihat ke kanan dan ke kiri seperti meneliti seluruh restoran. Apa? Aku baru saja bertemu denganmu. Aku ingin menghabiskan waktu lebih banyak denganmu, Bella. Dan aku ingin kita kembali seperti dahulu lagi, Bella. Senyum manis Sin terbit ketika ucapannya keluar.
Bella diam mematung. Perkataan Sin sepertinya membuat seluruh kerja di otaknya menjadi berhenti. "Kau mau?" tanya Sin. "Hei!" Suara seseorang dari belakang Sin. Bella melototkan matanya kaget melihat seseorang di belakang Sin. "Lukas?" bersambung.